Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa anzalahu hudan wa rahmatan wa shifaa'an wa shiraja wa akhraja bihi an-nasa min adh-dhulumati ila an-nuri ikhrajan mubina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul mukarramin, para kiai, para ajengan, para asatiz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, jamaah majelis kuliah subuh Kelurahan Kebagusan yang insya Allah semuanya senantiasa dalam limpahan rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilkhusus yang sama-sama kita muliakan pembina daripada kuliah subuh kita, orang tua kita, mu'alim Bapak Haji Muhammad Ali, para kiai, para guru yang ada di depan-depan kita semuanya ini. Mohon maaf tidak disebutkan, ya, mempersingkat waktu. Para pimpinan masjid musola Kelurahan Kebagusan, dan khusus pimpinan musola Darus Sa'adah, yang mudah-mudahan para guru, para tokoh masyarakat, para kiai, para pimpinan masjid musola semuanya senantiasa dalam limpahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat sekalian, melanjuti daripada tafsir surah Al-Fatihah, surah yang paling banyak kita baca dalam sehari-hari. Minimal kalau kita sholat baca 17 rakaat, berarti 17 kali bagi yang tidak masbuk. Kalau boleh dikatakan surah ini bukan sekedar wahyu, tapi hadiah. Tapi ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Rasulullah dan kepada umatnya kita semuanya. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Rasulullah berkata kepada Abi Sa'id Al-Ma'la, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suwar fil Qur'an, alhamdulillahi rabbil alamin ila akhir ayat, hiya as-sab'ul mathali wal Qur'anul azimu alladhi utitu. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Abi Sa'id Al-Ma'la, aku ajarkan kepada kamu, aku beritahukan kepada kamu satu surah yang itu merupakan a'zamus suwar fil Qur'an. Yang kata Ustaz Miftah tadi, salah satu fadilah adalah a'zamus suwar, surah yang paling agung. Lalu Rasulullah SAW membacakan surah itu, alhamdulillahirabbil alamin, sampai selesai. Rasulullah menjelaskan, hiya as-sab'ul mathani, inilah surah yang dibaca berulang-ulang, Al-Qur'anul azim, bacaan yang agung, alladzi utitu, yang aku itu diberikannya. Karena itulah setiap ayat demi ayat dalam surah ini itu merupakan sesuatu bacaan zikir, bacaan doa, bacaan permohonan kita kepada Allah. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu membahas surah ini, bahwa kehebatan surah ini adalah setiap bacaan yang kita baca Allah jawab. Dalam hadis riwayat Imam Muslim,
ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab asna alayya abdi. Kalau hamidani abdi itu artinya hambaku memuji aku. Ketika kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab asna alayya abdi. Hambaku mengagungkan aku. Maliki yaumiddin, maka Allah menjawab majjadani abdi. Hambaku menyanjung aku, mengagung-agungkan aku. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, haza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Inilah satu hubungan di mana dekatnya aku dengan hambaku ini. Baini wa baina abdi, ini adalah antara aku dan antara hambaku. Wa li abdi ma sa'ala, dan hambaku berhak apa yang dia minta. Dan ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah menjawab hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini adalah haknya hambaku dan hambaku berhak apa yang dia minta. Karena itulah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika membaca surah ini di dalam sholat makmum dan imam disunahkan menutupnya dengan amin, kecuali inkarus sunnah. Kalau ada sekarang paham inkarus sunnah, itu dia gak boleh pakai amin. Pernah gak kira-kira ketemu paham aliran inkarus sunnah yang mana dia tidak pakai amalan-amalan sunnah Nabi? Ya, karena saya pernah alami ketika saya berkunjung daerah Pasar Minggu, ya, di daerah Sentiong situ. Ketika saya mau sholat maghrib, kata saudara saya jangan sholat di masjid itu, pahamnya beda. Saya nggak paham itu, pahamnya beda apa? Saya sholat aja maghrib jamaah jadi makmum. Ketika imam baca terakhir ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang amin saya doang. Amin, kaget saya. Segitu banyak jamaahnya saya doang. Ya. Pas habis salam, assalamualaikum warahmatullah. Ya, assalamualaikum, langsung bangun. Saya dilihatin sama jamaahnya, kira-kira jamaah mana ini ya? Mesti beda ini. Oh ini, saya kaji, saya buka tuh kitabnya ada. Maka oh ini ternyata paham inkarus. Dia ngajinya nggak pakai hadis. Dia ngajinya Quran aja diutak-atik dibulak-balik gitu. Tafsirnya Quran dengan Quran. Kalau kita kan tafsir dengan Quran, tafsir juga dengan hadis, bahkan tafsir dengan qaul ulama. Ya. Nah, hadis sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengaminkan berarti surah ini adalah doa. Karena itulah mufassir mengatakan bahwasanya ketika kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim, maka ini mengandung makna. Ya, dalam tafsir dikatakan iftatahallahu bihadhil ayah surat al-Fatihah wa kulla suratin fil Qur'an siwa surah at-Taubah liyursidal muslimin ayyabda'u a'malahum wa aqwalahum bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab tafsir Sawfatut Tafasir Lisan Muhammad Ali As-Sabuni
Ia mengatakan bahwasanya Allah memulai membuka surat Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan juga surah-surah yang lain dalam Al-Quran selain surat At-Taubah. Ia mengatakan liyursidal muslimin, ini sebagai bentuk bimbingan Allah kepada umat Islam. Ayyabda'u a'malahum wa aqwalahum Bismillahirrahmanirrahim, agar memulai setiap perbuatan, memulai setiap perkataan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini hebatnya kita. Ya. Yang kedua, bukan sekedar perintah bimbingan kepada umat Islam agar memulai perbuatan perkataan dengan Bismillah. Mufassir juga mengatakan wa mukhalifatan lil wathaniyyin alladzina yabda'u a'malahum bi alihatihim bismil hubal bismillata bismil uzza, sekaligus sebagai pembeda kepada orang-orang yang menyembah daripada Tuhan-Tuhan selain Allah. Saat itu yang menyembah berhala, mereka kalau mulai aktivitas, yang mau ke pasar, yang mau makan, yang mau kerja. Pada zaman Rasulullah, orang-orang penyembah berhala, dia menyebutnya dengan Bismil Hubal, dengan Tuhan Hubal, Bismillata, Tuhan Lata, Bismil Uzza, Tuhan mereka. Ketika wahyu Al-Quran turun Al-Fatihah, ini sebagai kritis, sebagai kritisi, sebagai mengajarkan kepada umat Islam, kalau mereka memulai dengan Tuhan mereka, maka umat Islam memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena itulah kata-kata Bismillah ini menurut mufassir itu bukan sekedar menyebut nama Allah. Bismillah. Sebab ada yang mengatakan dalam tafsir di Sofatu Tafasir ini, kenapa kok nggak pakai kata-kata billah tapi Bismillah? Kalau billah itu bisa mengandung daripada sumpah demi Allah, bisa juga mengandung tabarruk maknanya. Tapi kalau Bismillah ini khusus bermakna mengandung tabarruk, yakni ada suatu iringan permohonan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hebatnya Bismillahirrahmanirrahim, itu baru ayat pertama. Lalu ada satu pertanyaan, apakah Bismillah ini termasuk ayat dalam Al-Fatihah? Ini juga menjadi persoalan fikih. Ya. Saya mengutip daripada kitab tafsir ayat ahkam. Ini karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni juga. Ya, kitabnya itu banyak. Ada Sofwatut Tafasir, tafsir ayat ahkam. Ada juga At-Tibyan fi Ulumil Quran. Ya, salah seorang ulama kontemporer yang produktif ini ada Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Dalam kitab tafsir ayat ahkam, ia mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah menurut Imam Syafi'i adalah ayat, termasuk ayat dalam suratul Fatihah dan surah-surah yang lain. Ya, tentunya selain surah At-Taubah. Menurut Imam Maliki bahwa Bismillah itu tidak termasuk ayat dalam suratul Fatihah dan juga dalam surah-surah yang lain. Sedangkan menurut Imam Hanafi bahwa Bismillah itu adalah termasuk ayat yang tersendiri. Dia terpisah dari Al-Fatihah, dia sebagai pemisah antara satu surah dengan surah yang lain. Perbedaan pendapat ini menyebabkan perbedaan hukum di dalam bagaimana kita membaca Bismillah dalam sholat ketika membaca Al-Fatihah. Imam Syafi'i ini mazhab mayoritas dia kita pakai bahwa membaca Bismillahirrahmanirrahim
itu hukumnya wajib. Kalau kita jadi imam, jadi makmum, Bismillahirrahmanirrahim wajib dibaca ketika sholat maghrib, isya, subuh, sholat yang dibaca jahar, maka Bismillah ini ya dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, terus baca jahar. Ya, ketika zuhur asar tentu disirkan. Sedangkan menurut daripada Imam Maliki bahwa dilarang ketika membaca surat Al-Fatihah membaca Bismillah, baik pada sholat jahar, maghrib, isya, subuh maupun zuhur, asar. Ya, makanya kalau kita dengar ada satu imam misalkan dimanapun nggak pakai baca Bismillah langsung Alhamdulillah, oh berarti dia mengikuti mazhab Maliki. Nah, ada yang tengah-tengah mazhab Hanafi dan Hambali. Ya, dia kalau baca Al-Fatihah tetap menganggap Imam Hanafi dan Imam Hambali ini adalah sunnah. Dia menganggap sunnah dibaca, cuma bacanya disirkan. Dalam arti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada yang seperti ini, oh berarti dia mengikuti mazhab Hanafi atau Hambali. Nah sekarang kita mau pakai yang mana? Terserah. Ya, cuma kalau di masyarakat kita, di masjid kita, musola kita, kesepakatannya pakai mazhab yang mana? Kalau kita pakai mazhab Syafi'i ya udah tertibin, rapikan seragam kan. Ya, kalau ada jamaah yang bermazhab lain, ikutin apa yang disepakati di dalam masjid dan musola itu. Jangan ngacak-ngacak, ya kan? Sok merasa tahu, maju ke depan, makmumnya banyakkan mazhab Syafi'i dan Imam Maliki. Bukan nggak boleh, bukan salah, tapi secara etika kurang bagus. Ya. Ketika kita berada di tempat yang di situ mayoritas mazhab Maliki yang memang tidak baca Fatihah, kita ikutin di tempat itu, ya kan? Ini kalau seperti ini, insya Allah Islam itu indah, Islam itu bagus, Islam itu kompak. Jangan karena persoalan beda baca Bismillah tidak menjadi perpecahan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sekalian dimuliakan Allah. Ini adalah sebagai ayat Bismillah. Lalu dalam surah itu kita lanjutkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Di dalam tafsir Safwatut Tafasir, Imam Syekh Ali As-Sabuni mengatakan bahwa makna alhamdu adalah as-sana'u bil jamil ala jihati ta'zim wa tabjil makrunan bil mahabbah. Ya. Apa kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni? Alhamdu as-sana'u bil jamil, yakni pujian yang begitu indah, pujian keindahan kepada Zat yang maha indah, yakni Allah Subhanahu ala jihati ta'zim wa tabjil, dengan memuji, dengan mengagungkan Allah, makrunan bil mahabbah, yang diiringi dengan cinta. Naqidudzam, berbeda dengan celaan. Jadi lawannya celaan adalah pujian. Karena itulah ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, apa tafsirannya? Qulu ya ibadi idza aradtum syukri wa thana'i alhamdulillahirabbil. Hai hambaku, jika kalian ingin bersyukur kepadaku, jika kalian ingin memujiku, maka ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebenarnya ini bimbingan Allah. Apa sih yang paling bagus cara kita mengungkapkan rasa syukur kita? Apa sih yang paling bagus cara kita memuji Allah? Ternyata Alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu ada satu riwayat, khairud doa alhamdulillahirabbil alamin. Sebaik-baik doa ternyata
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kalau kita kaji lagi, ya Rabbil alamin. Rabbi itu ya mustaqah min tarbiyah. Rabbi itu diambil dari kata-kata ya, dari kata-kata at-tarbiyah. Ya, itu secara singkat saya sampaikan makna tarbiyah itu adalah islahu syu'unal ghair wa ri'ayatu amri dalam tafsir. Apa itu? Yang namanya Rabbi itu maknanya adalah memperbagus urusan makhluk dan memelihara segala perkara-perkaranya. Karena itu cara Allah Subhanahu wa taala, ya, makna daripada Rabbil Alamin ini bukan sekedar menciptakan, tapi dia yang mengurus, dia yang memelihara seluruh alam semesta termasuk kita semua ini. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun saya menyampaikan cuma 1 ayat 2 ayat, ya kan, masih banyak lagi, tapi insya Allah ini sedikit menambah wawasan kita, menambah daripada ilmu kita. Mudah-mudahan surah Al-Fatihah ini menjadi surah yang benar-benar bukan sekedar kita baca setiap hari, tapi bisa memberikan makna, bisa memberikan faidah, bisa memberikan manfaat buat kita. Amin ya rabbal. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.